Chapter 1731 Kekacauan. Puff. Di atas platform Dao di dalam organisasi dewa, dewa tua itu tiba-tiba meledak. Tubuhnya hancur menjadi ratusan bagian, dan roh primordialnya juga hancur, berubah menjadi hamparan hujan cahaya yang luas. Dia telah mati dengan cara yang menyedihkan pada hari ini. Peristiwa yang tiba-tiba ini memicu kesedihan yang mendalam. Semua anggota menangis dengan keras. Dewa tua itu benar-benar telah meninggal saat ini. Beberapa orang melihat 3 orang dari biduk-biduk lewat pada hari ledakan dewa tua. Hal ini membuat orang-orang memiliki firasat buruk dan menyebabkan keributan besar. Mereka adalah para ahli yang berasal dari 3 wilayah terlarang yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kerabat makhluk tertinggi kuno, dan tentu saja, ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah tunggangan yang mengambil bentuk manusia. Ada banyak pendapat yang berbeda, dan mereka yang percaya bahwa itu adalah yang pertama adalah mayoritas. Mereka bertiga disebut sebagai 3 dewa dunia lain, karena kali ini, mereka datang bersama, maju dan mundur bersama. Ini terlalu menakutkan. Dewa lama dari organisasi dewa benar-benar meledak. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ketiganya diam-diam mengambil tindakan? Organisasi dewa berada dalam kekacauan. Banyak orang percaya bahwa ini kemungkinan besar adalah pembunuhan dan seseorang diam-diam telah melukai dewa tua itu. Namun, ada juga orang yang keberatan. Orang luar tidak tahu detail pertempuran saat itu, tapi para ahli di dalam organisasi dewa semua tahu kalau dewa tua tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia hanya kembali untuk mengatur pemakamannya. Dia telah hidup selama 70 tahun lagi, yang sudah menjadi batasnya. Organisasi God berada dalam kekacauan dan hampir saja terjadi pertengkaran. Pada akhirnya, Dewa Pedang Berambut Putih mengambil tindakan yang mendominasi, membelah langit dengan pedang dan menstabilkan situasi. Semua jenis gangguan tak henti-hentinya terjadi. Semua orang tahu bahwa alam semesta akan menjadi kacau. Kedamaian akan segera hancur, dan struktur kekuasaan akan berubah. Di pemakaman Dewa Tua, kemunculan seorang pemuda menarik perhatian banyak orang. Itu sebenarnya adalah Ye Tong, murid tertua dari Sein Pisik Ye Fan. Dia tidak pernah mengasingkan diri selama tahun-tahun ini dan selalu bertarung dan bertarung. Dia ingin benar-benar berbagi beban dengan Ye Fan dan berjuang bahu-membahu dengannya. Dia juga sangat luar biasa selama tahun-tahun ini. 30 tahun yang lalu, dia secara pribadi telah membunuh pangeran kuno dan menyebabkan sensasi. Dari segi usia, Ye Tong hanya 20-30 tahun lebih muda dari Ye Fan. Mereka adalah guru dan murid, tetapi dari perspektif rentang hidup yang panjang dari para kultivator, tidak salah untuk melihat mereka sebagai generasi yang sama. Dengan bakatnya yang kuat, tidak mengherankan jika dia telah memperoleh prestasi seperti itu. Ye Tong datang sebagai perwakilan dari Istana Bintang. Dia dengan sungguh-sungguh membungkuk, mempersembahkan bunga, dan mengangguk pada Dewa Pedang Berambut Putih. Tidak lama kemudian, dia pergi. Namun, dia belum pergi jauh ketika seorang ahli mengejarnya. Saudara Ye, harap tunggu sebentar. Tuanku sedang menunggumu. Siapa tuanmu? Yun Xia Xianzi, jawab pendatang itu. Ye Tong menatap ke kejauhan dan melihat sosok yang menggoda berdiri di atas Sungai Bintang. Dia mengangguk dan tersenyum padanya dengan senyum yang bisa meruntuhkan kota. Dia sangat cantik dan berasal dari dunia lain, dan dia memegang seruling giok di tangannya. Dia naik ke langit dan tiba di Bima Sakti. Jangan bilang itu dari daerah terlarang. Mengapa ada aura yang tak terlukiskan? Alis Ye Tong bergerak-gerak. Pada tingkat kultivasinya, indera ilahi sangat menakutkan. Secara alami, dia bisa merasakan banyak hal. Dia merasa bahwa ini mungkin keturunan makhluk tertinggi, atau mungkin kerabat. Ada jenis pesona dan aura khusus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Orang ini sangat kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, dia pasti akan menjadi musuh yang hebat. Kultivasi Ye Tong saat ini sangat kuat, tetapi dia masih merasa bahwa wanita ini sangat berbahaya. Saya tidak punya niat buruk, hanya ingin bertemu dengan tuanmu dan menanyakan bagaimana sikapnya terhadap daerah terlarang. Wanita itu sangat tenang, langsung menyatakan niatnya. Guruku telah pergi untuk berkultivasi. Tidak ada yang tahu di mana dia berada, kata Ye Tong. Benarkah begitu? Wanita itu menatapnya, matanya menunjukkan 7 warna. Kemudian, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Wanita ini sangat kuat, memiliki kekuatan yang bisa menembus jiwa seseorang. Bahkan Ye Tong yang secara pribadi telah membunuh pangeran kuno tidak bisa menahan ekspresi serius, menghadapinya dengan serius. Namun, pihak lain tidak mengungkapkan niat membunuh.
Dengan senyum santai, dia kemudian melayang ke kejauhan. Guru, di mana kau? Apa yang sebenarnya terjadi? Daerah terlarang yang besar benar-benar prihatin dengan situasi Anda saat ini, melihat Anda dan Chaotic Body sebagai orang yang akan mencapai Dao. Ye Tong berkata pada dirinya sendiri. Selama tahun-tahun ini, mereka sangat khawatir, karena 2 kali Ye Fan muncul, tidak ada berita yang menggembirakan. Meskipun mereka tidak melihatnya, semua orang di dunia membicarakan tentang bagaimana dia telah menua. Orang-orang dari Istana Bintang tidak mencarinya. Ye Fan telah berulang kali memperingatkan bahwa tidak ada yang boleh menginjakkan kaki di jalannya. Saya ingin bertemu dengan fisik ilahi atau seseorang yang berhubungan dengannya. Siapa yang bisa memberikan informasi itu? Ketiganya sangat tenang saat mereka berbicara di luar organisasi dewa, bertanya kepada semua orang. Semua orang gemetar dalam hati. Orang-orang ini tidak datang dengan niat baik. Kultivator yang kuat dari daerah terlarang telah muncul, dan jika mereka benar-benar datang untuk Ye Fan dari Istana Surgawi, itu bisa menyebabkan kerusuhan. Setelah hari ini, banyak orang di alam semesta tahu bahwa para ahli tertinggi dari Gunung Abadi, Makam Abadi, dan Laut Reinkarnasi telah muncul. Mereka lebih memperhatikan Ye Fan daripada tubuh kacau. Orang-orang dari pengadilan surgawi tersebar di seluruh alam semesta, dan tidak ada yang melompat keluar. Mereka juga tidak ingin menimbulkan masalah pada saat kritis ini. Hanya ada 30 tahun tersisa, dan akan ada hasilnya. Tidak perlu melawan sekarang. Bahkan Ye Tong tidak memprovokasi mereka. Dia sangat memahami betapa menakutkannya daerah terlarang itu, dan sekarang bukan waktunya untuk pertempuran besar. Dapat diasumsikan bahwa daerah terlarang ingin memahami sikap Ye Fan. Namun, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari meskipun seseorang menginginkannya. Akan selalu ada orang yang datang mengetuk pintu seseorang. Di langit berbintang, seberkas cahaya keemasan terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia menampilkan rumus baris secara ekstrim, menghamburkan tetesan darah emas saat dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Yang Si menderita luka serius, dan darah merah dan darah keemasan bertebaran di mana-mana. Dia melarikan diri di langit berbintang. Jika dia tidak mengembangkan rumus baris secara ekstrim, mempertahankan kecepatan ekstrim dan melindungi semangat primordialnya, dia akan benar-benar dalam bahaya. Di belakangnya, ada seekor binatang buas besar yang memancarkan api yang meluap-luap. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam, dan sisiknya padat. Itu buas seperti serigala, dan itu adalah binatang pemakan surga dari bintang leluhur tubuh tiran. Bas. Di punggungnya, sebuah paku seperti tombak terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang menembus kosmos saat melesat ke arah punggung Yang Si. Belum lama ini, Yang Si menderita luka serupa. Alam kultivasinya tidak setinggi binatang buas ini, dan ada perbedaan beberapa langit di antara mereka. Tidak mudah baginya untuk bertahan hidup. Yang Si dengan cepat menghindar, merobek langit untuk menghindari paku hitam. Namun, binatang buas ini terlalu kuat. Itu menekannya murni dengan alam kultivasinya, dan mengikutinya seperti bayangan. Selama kamu memberitahuku di mana Ye Fan berada, aku akan mengampuni hidupmu, kata binatang buas itu dengan dingin. Kamu hanya tunggangan. Jangan mencoba bertindak seperti tiran. Jika Anda memiliki kemampuan, kalahkan saya. Jika tidak, jangan menyombongkan diri. Yang Si menjawab. Sama seperti Ye Tong, dia selalu menempa dirinya di luar, dan dia tidak mengasingkan diri. Orang berbakat seperti dia membutuhkan lawan yang kuat untuk melemahkan diri mereka sendiri. 2 hari kemudian, tubuh Yang Si berlumuran darah, dan dia hampir lumpuh. Dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari para pengejarnya, dan dia kembali ke lokasi rahasia di Istana Surgawi. Tidak ada tentara surgawi di sini, hanya beberapa teman yang dikenalnya. Mother of Asterisker, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Kaisar Hitam sangat marah. Itu adalah binatang pemakan surga dari bintang tubuh penguasa. Itu adalah tunggangan dari tubuh Tuan kelas 1. Yang Si berkata, pergi dan panggil Ye Tong, Pangeran Suci, Iblis Manusia, dan Phoenix Gunung. Mari kita bunuh bersama-sama. Kaisar Hitam sangat marah. Sebelum Ye Fan pergi, dia telah memintanya untuk melindungi semua orang, dan dia telah menyerahkan segalanya padanya. Dia percaya bahwa Kaisar Hitam, yang telah mengikuti Kaisar Agung Wu Xi selama bertahun-tahun, memiliki banyak cara untuk mengatasi hal ini. Tapi hari ini, Yang Si hampir mati di luar. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Tidak lama kemudian, berita tiba bahwa Pangeran Suci juga telah disergap, tetapi dia aman dan sehat. Dia telah kembali ke Istana Bintang. Mungkin itu adalah 3 dewa dunia lain.
Mereka tidak menampakkan diri, dan saya hanya berhasil memblokir mereka dengan tongkat besi abadi saya. Mother of Asterisker, ayo kita semua keluar dan singkirkan binatang pemakan surga dulu. Karena kita adalah musuh, cepat atau lambat kita akan bentrok. Ayo kita bunuh dulu. Tidak ada yang menyangka bahwa pengadilan surgawi akan bereaksi begitu keras. Di era ketika Yevan menghilang, mereka telah berpencar dan menjaga kerahasiaan. Tapi sekarang, mereka tiba-tiba menjadi marah. Jika kita ingin membunuhnya, mari kita bunuh sampai habis. Semuanya, berkumpul. Oh benar, pergi dan laporkan ke Jenderal Ilahi pertama. Minta dia untuk mengawasi bintang leluhur tubuh penguasa. Kami tidak pernah takut akan masalah. Dalam waktu setengah bulan yang singkat, Iblis Manusia, Yetong, Komatsu, Kaisar Hitam, Pangbo, Phoenix Gunung, Pangeran Suci, dan pasukan setingkat Kaisar Semu lainnya semuanya dimobilisasi. Menurut sifat protektif Kaisar Hitam, dia bahkan ingin mengundang Buddha petarung yang menang dan Gu Tiansu. Dia telah mengetahui dari Yevan bahwa keduanya berada di planet Amitabha kuno. Pertempuran ini sangat berdarah. Tidak ada yang menyangka bahwa pengadilan surgawi, yang telah diam selama 70 tahun, akan begitu menakutkan. Mereka bukan ahli biasa, tapi sekelompok pemberontak Kaisar Semu. Orang tua, apa kau pikir kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan hanya karena kerajaanmu tinggi? Kau hanya tunggangan, namun kau berani membunuh ke segala arah. Hari ini, aku akan membunuhmu. Puff. Kaki depan binatang pemakan surga langsung dihancurkan oleh semua orang dan berubah menjadi hamparan kabut berdarah. Ini adalah binatang purba yang pernah menemani para Supremes menaklukkan alam semesta. Ia telah melihat semua jenis pemandangan yang megah, tetapi hari ini, bahkan ia merasa ketakutan. Sekelompok kaisar semu menjadi gila dan menyerangnya, menyebabkannya menderita kerugian besar dalam pertukaran pertama. Wilayahnya memang tinggi, tapi dia tidak bisa menahan senjata pembunuh yang kuat di tangan pihak lain. Mereka menghancurkan senjata kaisar yang rusak ke arahnya, memukulinya sampai tidak memiliki sedikit pun amarah. Siapa yang berani melawanku sendirian? Teriak binatang pemakan surga. Lawan adikmu. Mari kita turunkan alammu ke level yang sama dengan kita. Kami bisa naik satu persatu dan mengalahkanmu sampai kau menjadi gila. Sekarang, kami mengeroyokmu. Kaisar Hitam mengamuk. Tua bangka, siapa yang menyuruhmu menggertak keponakanku lagi? Hari ini, kakek Phoenix tua ini akan menghajarmu sampai mati. Phoenix Gunung memperlihatkan wujud aslinya. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak dan kemudian semuanya menyembur keluar. Pada saat itu, dia telah berubah menjadi seekor burung pegar besar yang telah merontokkan bulu-bulunya. Dia sangat menyedihkan dan menakutkan. Hampir semua bulunya menusuk ke dalam tubuh binatang pemakan surga. Keponakan, tenanglah. Jangan merusak pakaian baruku. Burung pegar tua itu melihat Yang Si menghancurkan binatang pemakan surga dengan tongkat besi abadi yang diberikan kepadanya oleh Pangeran Suci. Yang Si sangat bersemangat sampai gemetar. Dia telah benar-benar melumpuhkan tunggangan tiran besar yang sukses. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Binatang pemakan surga terbunuh. Pada akhirnya, iblis manusia dan Pangeran Suci yang belum bergerak maju dan membedahnya, mengubahnya menjadi sepanci makanan lezat. Setelah masalah ini menyebar, seluruh alam semesta terguncang. Kekuatan pengadilan surgawi terlalu menakutkan. Bahkan jika itu dibubarkan, itu tetap tidak bisa diprovokasi. Tentu saja, setelah pertempuran ini, orang-orang dari pengadilan surgawi juga menghilang, tidak pernah muncul lagi. Bintang leluhur tubuh tiran mengamuk. Tapi pada hari ini, seorang pemuda berambut putih muncul. Dia duduk bersila di atas bintang dengan busur yang sangat keras di kakinya. Aku masih punya waktu 30 tahun untuk hidup. Jika Anda tidak puas, maka hancurkan sumber keabadian Anda dan keluarlah untuk bertarung. Mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Dia mencibir. Selama tubuh suci melewati kesengsaraan, kalian berdua akan mati. Kata seseorang dengan dingin. Benarkah begitu? Aku akan menunggu. Saya masih bisa menunggu selama 30 tahun. Chuan Ying menghadap ke bintang leluhur tubuh tiran dan kemudian berbalik untuk melihat ke arah dunia bawah. 10 tahun, 20 tahun. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, tahun ke-100 telah tiba. Chapter 1732 Janji 100 tahun. 100 tahun berlalu dengan cepat. Satu generasi manusia telah berubah menjadi debu. Perjalanan waktu telah melenyapkan banyak hal. Yevan masih belum muncul. Seolah-olah dia telah lenyap dari muka bumi, tidak pernah kembali. Tidak ada berita tentang dia sama sekali. Banyak orang menghela nafas. Apakah dia akan mati begitu saja?
Setelah menderita selama 100 tahun, dia masih tidak bisa menentang langit. Pada tahun ke-100, Ye Fan tidak muncul sesuai jadwal. Hal ini membuat orang merasa sangat menyesal dan menyesal. Semua orang tahu betapa kompetitifnya dia dalam perjuangan untuk mendapatkan supremasi di jalan kaisar. Dia memiliki potensi yang tak terbatas, tetapi di bawah tekanan besar dari para penguasa kuno, dia mengalami masalah besar. Beberapa orang senang, beberapa khawatir. Sudut pandang mereka berbeda, jadi reaksi mereka secara alami berbeda. Haha, orang suci pembunuh tua Qi Luo tertawa sedih. Hasil ini terlalu kejam. Orang-orang di pengadilan surgawi telah mengalami penghinaan selama 100 tahun, menunggu hari kembalinya Ye Fan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Tuan, mata Komatsu memerah. Dia berdiri di atas tebing dan menatap sungai berbintang. Di sekelilingnya, pohon-pohon pinus berdesir. Tetesan air mata mengalir deras di wajahnya. Apakah dia mati begitu saja? Di dunia bawah yang luas tenggelam dalam kabut hitam. Sebuah suara dingin datang dari istana penindasan penjara. Sayang sekali. Seseorang menghela nafas di istana Dao. Apakah dia benar-benar gagal? Ini menyelamatkan saya dari banyak masalah. Sebuah suara kejam bergema di langit berbintang dari bintang leluhur dari garis keturunan surgawi tiran. 100 tahun menunggu, 100 tahun menunggu, 100 tahun menunggu, 100 tahun diam, dan akhirnya, itu berakhir dengan cara seperti itu. Itu polos dan acuh tak acuh, bahkan tidak ada riak yang muncul. Secara umum, pengaruh Ye Fan di alam semesta sangat besar. Seluruh generasi telah dipengaruhi olehnya, berperang melawan para penguasa kuno dan menaklukkan kekacauan yang gelap, meninggalkan nama yang termasyhur. Kegagalannya, akhir hidupnya yang menyedihkan, membuat banyak orang merasa sedih. Banyak pemuda yang pernah menjadikannya sebagai tujuan mereka, tetapi pada akhirnya, orang yang ada di depan mereka telah jatuh. Ini adalah akhir dari sebuah era. Era kejayaan milik Ye Fan telah berakhir. Kau bilang kau akan kembali. Itu adalah janji yang kamu buat denganku. Di puncak gunung, pohon-pohon anggrek salju bergoyang tertiup angin, menebarkan kelopak-kelopak putih yang besar. Wajah Ji Ziyue dipenuhi air mata, tampak sedih. Ye Fan, bajingan. Cepatlah dan kembali. Jika kamu mati seperti ini, apakah kamu akan bisa menghadapi Ziyue dan kami bersaudara? Pang Bo meraung. Ye Fan, apa yang kau janjikan pada kami saat itu? Kamu pasti akan kembali dalam 100 tahun. Kami tidak berharap kamu menerobos, kami hanya ingin kamu hidup. Li Heishui juga meraung ke arah langit, air mata mengalir di wajahnya. Di dalam kamar pribadi, ada sebuah lampu jiwa. Banyak orang bergegas masuk untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ini rusak. Pangeran Suci menghela nafas. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, semua orang merasa seolah-olah mereka disambar petir. Wajah mereka menjadi pucat. Apakah benar-benar tidak ada harapan sama sekali? Ketika dia pergi saat itu, dia menghancurkannya sendiri, kata Kaisar Hitam. Sebelum Ye Fan pergi, dia diam-diam menghancurkan soul lamp-nya sendiri untuk tidak membiarkan orang lain tahu apakah dia hidup atau mati. Apa yang dia lakukan seperti ini? Mungkin dia sudah memprediksi akhir ceritanya. Tanpa soul lamp, dia memberi semua orang harapan. Bagaimana bajingan ini bisa melakukan ini? Dia bilang dia akan kembali, dia bilang dia akan kembali. Pang Bo meraung. Dia kemudian memeluk kepalanya dan berjongkok di tanah. Air matanya mengalir terus-menerus. Dia dan Ye Fan berasal dari tempat yang sama dan telah melalui hidup dan mati bersama. Mereka telah mengalami begitu banyak kesulitan, melihat darah dan tulang, dan mencapai hari ini dengan susah payah. Pada akhirnya, mereka dipisahkan oleh hidup dan mati. Sulit baginya untuk menerima hal ini. 100 tahun telah berlalu, dan berbagai departemen di Istana Bintang semuanya gelisah. Mereka telah menunggu terlalu lama, tetapi ketika tanggal yang disepakati tiba, Ye Fan tidak muncul. Ada banyak rumor di dunia luar, tapi satu hal yang hampir sama. Ye Fan telah gagal dan meninggal dalam perjalanan menuju kenaikan kaisar. Jiwanya telah kembali ke bumi, dan tidak mungkin baginya untuk kembali hidup-hidup. Bagaimana bisa seperti ini? Kami tidak percaya. Panji-panji besar pengadilan surgawi masih memiliki 1 hari untuk bangkit kembali. Kami ingin menaklukkan 9 surga, dan bahkan wilayah terlarang bukanlah tujuan kami. Kami ingin memasuki domain abadi, dan ada peta pertempuran tak terbatas yang menunggu kami. Bagaimana bisa seperti ini? Istana Bintang memiliki lusinan batalion, dan setiap divisi memiliki lebih dari 10.000 orang. 100 tahun telah berlalu, dan mereka sudah mulai bersatu kembali.
Tapi sekarang, semuanya sia-sia. Saya masih ingin melihat sendiri. Sayangnya, dia adalah hantu yang berumur pendek. Aku tidak akan punya kesempatan untuk mengambil kepalanya, hahaha. Di bawah langit berbintang, seseorang tertawa keras. Selama tahun-tahun ini, orang-orang terus-menerus keluar dari daerah terlarang. Ada tunggangan makhluk tertinggi kuno, pengawal pribadi, dan keturunan garis keturunan. Semua identitas mereka sangat mencengangkan. Setelah Kaisar Hitam, Ye Tong, Yang Xi, dan yang lainnya membunuh binatang pemakan surga, dunia menjadi sunyi selama beberapa waktu. Tapi setelah mereka mengasingkan diri, tahun-tahun ini tidak damai lagi. Jadi itu adalah saudara Dao dari Laut Reinkarnasi. Apakah Anda di sini untuk mengekspresikan emosi Anda? Guru reinkarnasi dari garis keturunanmu telah jatuh. Dikatakan bahwa fisik suci Ye Fan dari lebih dari 400 tahun yang lalu, meskipun dia tidak kuat, dia masih berperan di dalamnya. Seorang wanita turun dari langit berbintang. Dia tidak bisa dianggap cantik, tapi dia memiliki aura dunia lain. Ada mata vertikal ketiga di antara alisnya, dan auranya menindas. Reruntuhan dewa tidak jauh lebih baik. Bahkan pangeran dewa petir yang keluar kemudian mati dalam pertempuran. Pemuda dari Laut Reinkarnasi berbalik dan menatap wanita itu. Dia berkata, apakah kamu putri reruntuhan yang dulu? Itu aku. Apakah Anda saudara Wang Sheng dari Laut Reinkarnasi? Tanya wanita itu dengan acuh tak acuh. Benar. Sepertinya Anda tidak ingin menyerang saya, bukan? Kata Wang Sheng. Putri reruntuhan berkata, mengapa saya harus menyerang Anda? Saya mendengar bahwa ada 3 orang tua yang telah bergabung dan bersatu. Mereka disebut 3 dewa di luar dunia. Mereka mencari tubuh yang kacau. Kita tidak bisa diam saja. Wang Sheng segera tertawa dan berkata, saya juga ingin menyerang. Saya mendengar bahwa pengadilan surgawi memiliki latar belakang yang luar biasa. Mengapa kita tidak bergabung dan menghancurkan garis keturunan ini? Itulah yang saya inginkan. Bahkan fisik suci Ye Fan sudah tidak ada lagi di sini. Saya pikir kita harus benar-benar mengubah sekolah ini menjadi abu. Aku benci nama ini. Putri reruntuhan berkata, ya, aku juga benci nama ini. Para master tidak bisa keluar, jadi hanya kita yang bisa memusnahkan mereka. Wang Sheng tertawa, dan giginya yang seputih salju berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Ketika masalah ini selesai, alam semesta akan damai kembali. Pada saat itu, jalan abadi lainnya seharusnya akan terbuka. Aku harap kali ini, aku bisa melihat domain abadi. Putri reruntuhan berkata sambil tersenyum. Cahaya di matanya sangat menakutkan. Setelah hari ini, sebagian dari murid-murid wilayah terlarang berkumpul, membentuk aliansi. Mereka akan membunuh Ye Tong, Komatsu, Yang Xi, dan yang lainnya. Mereka akan menghabisi mereka semua. Mereka memutuskan untuk melenyapkan istana surgawi sepenuhnya. Tentara singa emas telah dimusnahkan. Mereka benar-benar musnah. Hanya Raja Singa yang terdorong ke gerbang kerajaan dan untungnya selamat. Lebih dari 10.000 orang dimusnahkan. Wajah Kaisar Hitam terlihat sangat suram. Setelah menerima berita menyedihkan ini, dia hampir melompat, hampir memanggil semua kaisar kuasi untuk menyerang bersama. Namun, dia menahannya. Pihak lain memaksa mereka. Anak-anak dari wilayah terlarang bergabung untuk melenyapkan tokoh-tokoh penting seperti mereka. Sekarang, mereka akan menggunakan metode pembantaian yang hebat untuk memaksa mereka muncul. Tentara Kalajengking Langit juga telah dimusnahkan. Kali ini, itu bahkan lebih menyeluruh. Bahkan Sky Scorpion Sein yang telah mengikuti Ye Fan di jalur langit berbintang kuno telah mati. Kepalanya telah dihancurkan oleh Pangeran Almarhum Laut Reinkarnasi, tubuh dan jiwanya padam. Ini adalah pembantaian berdarah dingin. Itu membuat pasukan Istana Surgawi sangat marah. Mereka sudah bertahan. 100 tahun telah berlalu, dan mereka tersebar ke segala arah. Sekarang, masih ada orang yang ingin membunuh mereka semua. Hanya beberapa batalion yang telah bersatu kembali, tapi mereka dimusnahkan begitu saja, kata Ye Tong dengan suara rendah. Perintahkan mereka untuk bertahan dan tidak berkumpul. Musuh terlalu kuat. Sekarang bukan waktunya untuk melawan mereka secara langsung. Kaisar Hitam menahan seteguk darah dan dengan paksa menelannya. 2 batalion, puluhan ribu orang terbunuh begitu saja. Hal ini membuat api kemarahan membara di hati mereka. Mereka ingin segera membunuh sebagai jalan keluar. Namun, saudara-saudara itu tidak bisa menahannya lagi. Mereka merasa bahwa mereka terlalu marah. Mereka ingin mendirikan panji-panji pengadilan surgawi dan menyatukan kembali mantan jenderal mereka untuk membalas dendam atas saudara-saudara mereka yang jatuh. Kata Yang Xi. Lusinan batalion pengadilan surgawi dan jutaan elit semuanya sangat marah.
Meskipun mereka tersebar ke segala arah, mereka masih berkumpul kembali setelah menerima berita dan akan bertindak. Orang-orang dari area terlarang itu juga ingin kita keluar. Bukankah ini bermain di tangan mereka? Kaisar Hitam berkata dengan dingin. Dia adalah seorang pembunuh. Kemudian dia melihat ke langit dan berkata, jangan lupa, ini adalah tahun ke-100. Masih ada 1 tahun tersisa. Tahun ke-100 dan tahun pertama belum tiba. Guru, dia masih bisa kembali. Tunggu, katakan pada mereka untuk bertahan selama 1 tahun lagi. Jika Yevan mati, Kaisar ini akan pergi keluar dan memimpin mereka untuk membalikkan alam semesta ini. Kaisar Hitam berkata dengan kejam. Harus dikatakan bahwa Kaisar Hitam memiliki tingkat otoritas tertentu. Dia telah mengikuti Kaisar Agung Wuxi sebelumnya. Ketika dia menjadi serius, para jenderal perang dari semua batalion merasa sedikit takut. Baiklah, kami akan bertahan dan menunggu panji pengadilan surgawi berkibar lagi. Banyak batalion menahan rasa sakit dan menjawab. Kami tahu bahwa kami bukan tandingan anak-anak dari daerah terlarang. Kami berharap Kaisar Semu Pengadilan Surgawi kami akan memimpin kami keluar sesegera mungkin. Karena kami masih harus bertahan, kami akan patuh. Mereka dipenuhi dengan keengganan dan cemberut saat mereka menunggu perintah. Benarkah begitu? Beberapa anak dari daerah terlarang telah bergabung dan ingin membasmi pengadilan surgawi. Bagus sekali, biarkan keturunan dengan aliran darah tiran eter di tubuh mereka keluar dan menyerang bersama mereka. Bunuh mereka semua untukku. Pada hari ini, beberapa orang keluar dari bintang leluhur tubuh Tyrant. Meskipun mereka tidak memiliki darah Tyrant murni, mereka masih sangat menakutkan. 2 dari mereka bahkan telah keluar dari gua leluhur. Komandan Batalion Immortal Kren dibunuh oleh seseorang. Dia tidak dapat mereformasi batalionnya dan hanya ditemukan oleh seseorang dengan darah Tyrant yang mengalir di tubuhnya. Dia dibunuh oleh seseorang dengan darah Tyrant yang mengalir di tubuhnya. Ketika mereka menerima berita ini, semua batalion di Istana Bintang sangat marah. 30 tahun yang lalu, mereka sangat marah karena mereka membunuh tunggangan Tyrant Body sehingga mereka menjadi terkenal di alam semesta. Siapa sangka klan ini akan bergerak lagi hari ini untuk membunuh pahlawan mereka. Salah satu batalion tidak dapat menahannya dan menggunakan formasi kaisar yang tidak lengkap untuk menyerang. Namun, mereka gagal dan dibantai oleh garis keturunan Tyrant Body. Lebih dari 12.000 saudara kita tewas dan darah mewarnai langit berbintang menjadi merah. Ketika menerima berita ini, Kaisar Hitam sangat marah. Dia mengeluarkan raungan keras yang menghancurkan aula utama dan berdiri. Selama periode waktu ini, puluhan ribu anggota Istana Bintang terbunuh. Mereka tidak mati dalam perang yang mulia di masa lalu, tapi dibunuh dengan cemberut oleh seseorang yang datang mengetuk pintu mereka dan dibunuh dengan cara yang bermartabat. Kau mempermalukan istana surgaku dan membunuh rekan-rekanku. Aku harus membalas dendam untuk ini. Kaisar Hitam bersumpah. Dia mulai mempercepat pengaturan dan menyiapkan pola formasi Kaisar Agung yang lebih menakutkan. Di tepi alam semesta yang sunyi, di atas sepotong batu kekacauan, seorang pria berambut putih berdiri secara horizontal. Rambutnya seputih salju dan tubuhnya telah lama kehilangan kilaunya. Warnanya redup dan kuning, dan ada jejak-jejak tulang yang menembus kulitnya. Dia sangat lemah dan satu kakinya berada di dalam kubur. Chapter 1733 Pengembalian. Banyak batalion yang tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Mereka menangis dalam kesedihan, meminta kami untuk memulai perang. Dengan Kaisar Semu yang memimpin, kita akan membunuh para ahli darah tiran dan membunuh anak-anak di daerah terlarang untuk membalas dendam pada saudara-saudara kita yang gugur. Di masa lalu, Istana Bintang begitu agung. Kemanapun tentara pergi, para penjajah akan berubah menjadi debu. Siapa yang berani menentang mereka? Tapi sekarang setelah mereka dibubarkan, mereka masih diserang. Ini adalah semacam penghinaan, dan terlebih lagi keluhan yang besar. Banyak orang yang lebih suka jatuh dalam kejayaan masa lalu dan mati dalam pertempuran daripada menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa saudara-saudara sangat marah dan dirugikan, tetapi pengadilan surgawi telah lama dipelajari secara menyeluruh oleh orang lain. Jika mereka berani bertindak seperti ini, saya pikir mereka pasti memiliki rencana cadangan yang kuat. Anda harus tahu bahwa orang-orang itu berasal dari area terlarang. Mereka memiliki senjata kaisar dan formasi dewa. Mereka hanya menunggu kita untuk melompat keluar dan menangkap kita semua. Kaisar Hitam berkata dengan wajah muram. Dia telah mengikuti Kaisar Agung sebelumnya, dan tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia betapa menakutkannya orang-orang ini. Sekarang orang-orang ini telah bergandengan tangan, bagaimana mungkin itu tidak mengejutkan?
Ia melakukan semua yang ia bisa untuk memiliki semua jenis rencana cadangan dan kekuatan. Jika memang tidak bisa dilakukan, biarkan Nanan keluar. Yang Si berkata dengan sengit. Dia berada di faksi pro-perang dan benar-benar ingin menjungkirbalikkan dunia. Ketika Nanan kecil disebutkan, lebih banyak kabut muncul di mata Kaisar Hitam. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya untuk menyangkal. Sebelum Yevan pergi, dia tidak menyembunyikan apapun darinya. Dia menceritakan tentang sudut masa depan yang dia lihat dan mengembangkannya untuk itu. Dia menyuruhnya untuk berhati-hati. Meskipun lintasan masa depan telah menyimpang dan berubah, itu belum sepenuhnya terbalik. Jika tidak, dewa tua itu tidak akan mati. Di sudut masa depan itu, Nanan kecil pindah, tetapi dia memprovokasi lebih dari satu ego kuno. Mereka ingin menelannya dan memurnikannya sebagai buah dao tertinggi. Dengan demikian, hal itu memicu perang besar yang belum pernah terlihat sejak zaman kuno. Tingkat kepahitannya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Alam semesta runtuh, dan semua ahli jatuh. Tidak banyak bintang kehidupan dan jejak para ahli yang tersisa. Masa depan yang dilihat Yevan, pada akhirnya, tidak memiliki Nanan kecil. Setelah Kaisar Hitam mengetahui hal ini, hatinya melonjak. Dia tidak berani mendorong gadis kecil itu keluar lagi. Dia takut tragedi akan terjadi lagi. Dia takut tidak akan ada jalan untuk kembali. Guru, kau harus kembali. Komatsu berkata dengan lembut. Situasi tidak berubah. Kadang-kadang, akan ada jenderal dari Istana Bintang yang terbunuh. Meskipun Permaisuri Hitam telah memberikan perintah ketat untuk bersembunyi dan tidak berkumpul, masih ada saja orang yang ditemukan dan tewas dalam pertempuran di langit berbintang. Pada akhirnya, manusia iblis tidak tahan lagi. Dia mengambil artefak batu yang berada di dekat alam kaisar dan melakukan pembunuhan. Pada akhirnya, dia mengalami akhir yang pahit. Orang-orang di wilayah terlarang memang sudah bersiap. Mereka serius. Kali ini, mereka mengeluarkan rune formasi kekaisaran, dan beberapa bahkan mengeluarkan artefak magis setingkat ini untuk mengepung orang tua itu. Jika bukan karena senisuannya yang tak tertandingi dan peningkatan besar dalam kultivasinya dalam beberapa tahun terakhir, dia pasti sudah mati di luar. Meski begitu, dia masih menderita luka parah dan kembali berlumuran darah. Jangan pergi, aku hampir tidak sengaja memasuki formasi pembunuhan kekaisaran. Orang-orang ini telah menyiapkan lebih dari satu kartu truf. Orang tua itu berkata dengan wajah muram. Hasil ini membuat semua orang terdiam. Mother of Asterisker, jangan buat aku gila. Teriak anjing hitam besar itu dengan ganas. Kartu truf apa lagi yang kamu punya? Gunakan semuanya. Jika kamu bisa menghancurkan mereka, gunakan secepatnya. Kata Hua-Hua. Kamu bisa menghancurkan mereka, tapi aku juga akan menghilang, dan kamu tidak akan pernah bertemu denganku lagi. Apakah kamu menginginkan itu? Permaisuri Hitam memperlihatkan seteguk gigi seputih salju saat dia menatapnya. Tidak. Hua-Hua menggelengkan kepalanya. Sementara Istana Bintang tertutup awan gelap, berbagai peristiwa besar juga terjadi di dunia luar. 3 dewa dunia lain menemukan jejak fisik kacau, dan mengejarnya. Sayangnya, mereka hanya melihat punggungnya, yang mereka rekam dengan kristal pemantul surga. Kemunculan fisik kacau mengalihkan perhatian anak-anak daerah terlarang. Mereka juga mengejarnya, ingin mengetahui penyebabnya. Ini karena ini sangat penting. Di era legenda, fisik kacau adalah garis keturunan yang paling transenden, dan dikatakan bahwa begitu muncul, itu pasti tidak akan terkalahkan di dunia. Dalam arti tertentu, kemunculan orang ini mengurangi tekanan dari Istana Bintang. Banyak orang di dunia berspekulasi bahwa karena fisik kacau telah mencapai alam kaisar semu, mustahil baginya untuk tetap diam selama bertahun-tahun. Itu pasti keluar untuk mendapatkan pengalaman, dan seseorang seharusnya melihatnya. Di dalam Istana Bintang, ada juga orang-orang yang mendiskusikan fisik yang kacau. Bahkan Permaisuri Hitam mengakui bahwa mungkin hanya fisik suci bawaan yang bisa setara dengan fisik kacau. Ketika kami datang ke Istana Surgawi saat itu, kami melihatnya melintasi kesengsaraan, mengejar naga biru, ular, dan lainnya sepanjang puluhan ribu kilometer. Energi yang kacau itu mendidih, dan itu sangat menakutkan, tambah Long Yuxuan. Hari itu, mereka datang melintasi galaksi bersama Zhang Wenchang dan bergegas menuju Istana Surgawi. Dalam perjalanan, mereka menangkap pemandangan seorang pemuda yang melintasi kesengsaraan, dan itu juga merupakan pemandangan belakang. Sekarang, membandingkan pemandangan itu dengan kristal pemantul surga, mereka menyadari bahwa itu adalah orang yang mereka lihat hari itu. Perasaan spiritual orang itu sangat tajam, dan dia bahkan mengejar mereka saat itu.
Jika mereka tidak berada di lorong ruang angkasa, mereka bertiga pasti sudah mati. Sayangnya, bahkan mereka tidak melihat penampakan orang itu. Itu terlalu jauh, dan semuanya kabur. Alam orang ini seharusnya tidak setinggi alam guru, jadi dia belum dirasakan oleh para Supremes. Tapi jika dia melewati kesengsaraan lagi, mungkin akan segera. Munculnya fisik yang kacau dan gangguan yang disebabkan oleh Ye Fan membuat lautan bintang ini terasa seperti badai akan datang, dan orang-orang selalu merasa akan ada pertempuran yang mengguncang dunia. Beberapa hari kemudian, fisik kacau muncul lagi, dan salah satu dari 3 dewa dunia lain mengejarnya. Tabrakan hebat terjadi, dan dewa itu terluka parah. Hasil ini menyebabkan kegemparan besar. Setiap bagian dari alam semesta menjadi gempar. Orang ini memang luar biasa. Bahkan salah satu dari 3 dewa dunia lain yang tak terduga telah dikalahkan dan bukan tandingannya. Selain itu, melalui pertempuran ini, dengan jelas dikonfirmasi bahwa dia memiliki fisik yang kacau, dan itu bukan hanya rumor. Dalam semalam, fisik caotik mengguncang alam semesta, dan ketenarannya meroket, membuat orang merasakan kekuatan dan potensinya yang tak terbatas. Rasanya seperti seorang kaisar agung muda lainnya sedang bangkit di jalan kaisar. 100 tahun telah berlalu, dan kedua orang itu memiliki 2 nasib yang berbeda. Ye Fan juga telah bersinar terang, dan banyak orang menaruh harapan yang tak ada habisnya padanya. Tapi sekarang, hidup dan matinya telah menjadi misteri, dan dia belum muncul. Orang lain membumbung tinggi ke langit di dunia yang kacau ini, dan sepertinya dia akan terbang keluar dari langit. Mata seluruh alam semesta terfokus padanya. Hehe, apakah ini takdir? Aku sangat mengharapkanmu, tapi sayangnya, kau tidak kembali. Di luar dunia bawah, seorang pemuda duduk bersila, menghadap ke bumi dunia bawah yang luas dan hitam sendirian. Meskipun ia memiliki wajah yang imut, ia sudah terlihat tua, dan rambutnya seputih salju. Bertahun-tahun telah berlalu, dan dia telah kembali ke tempat ini, mengintimidasi kaisar dunia bawah di dunia bawah. Dia menghadapi kekuatan besar yang paling kuno sendirian, dan ini bisa dianggap sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Sayangnya, hidupnya akhirnya berakhir, dan api kehidupannya akan segera padam. Dia merasa sedikit menyesal dan sedih saat melihat ke kedalaman langit berbintang. Sudah waktunya tirai itu jatuh menimpaku. Fisik yang kacau muncul sebentar, dan menghilang tidak lama kemudian, tidak pernah muncul lagi. Dia telah benar-benar terbebas dari pengejaran para ahli dari area terlarang, tapi tidak ada akhir dari topik cincin dan tubuh sucinya. Saat dia menghilang, tekanan pada pengadilan surgawi berlipat ganda lagi. Anak-anak dari area terlarang dan orang-orang dari garis keturunan tiran semuanya mengejar jejaknya, ingin melenyapkannya. Orang suci beruang hitam telah tewas dalam pertempuran. Apa, beruang tua telah terbunuh. Periblis dengan kakek-kakek mereka, aku akan bertarung dengan mereka. Longma merasa cemas. Hanya beberapa dari 12 orang suci dari masa lalu yang tersisa sekarang, dan mereka telah terbunuh seperti ini. Hal itu membuat darahnya mendidih dengan kemarahan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa berbagai divisi tempur tidak lagi gelisah dan semuanya telah bertahan, tersebar ke berbagai penjuru alam semesta. Seharusnya tidak ada terlalu banyak korban, kata Killing Sein Kiluo. Meskipun demikian, pasukan Istana Langit masih merasakan sakit hati. Cukup banyak orang yang tewas pada akhirnya, dan setiap orang dari mereka memiliki api yang tersembunyi di dalam hati mereka. Mereka tidak menginginkan apa-apa selain segera memulai pembantaian. Jika Ye Fan mati, kaisar ini akan membuang kehati-hatian dan memimpin saudara-saudara dalam pembantaian. Kami akan menembus alam semesta ini dan membalas dendam untuk saudara-saudara kami yang jatuh. Pada akhirnya, Kaisar Hitam menyatakan pendiriannya, menggunakan nyawanya sebagai jaminan. Korban jiwa berkurang, namun badai tak kunjung reda. Anak-anak dari area terlarang itu mengamuk di seluruh kosmos, secara langsung mengancam untuk memusnahkan Istana Bintang. Mereka tidak akan memberi mereka kesempatan. Itu benar, pengadilan surgawi harus dihancurkan. Ini adalah suara dan keputusan mereka. Orang-orang di dunia menghela nafas. Kekuatan paling kuat di dunia ini memang merupakan area yang dibatasi kehidupan. Mereka tidak ada bandingannya, dan siapa yang bisa melawan mereka? Garis keturunan darah tiran bahkan lebih langsung, tidak pernah berhenti, bahkan tidak membiarkan tentara surgawi pergi. Selama periode waktu ini, mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk mencari mereka, membantai pasukan pengadilan surgawi. Kebiadaban mereka, darah di tangan mereka, bahkan lebih besar daripada anak-anak di area terlarang, bahkan lebih dibenci.
Hanya pada akhirnya, ketika menjadi sulit untuk menemukan orang-orang dari pengadilan surgawi, langkah mereka sedikit melambat. Dunia berada dalam kekacauan, bau darah menjadi semakin menyengat. Kekacauan besar akan segera terjadi, bencana Dao akan segera tiba. Bahkan daerah terlarang pun tidak tenang. Hal ini membuat orang-orang di dunia merasa tercekik. Di perbatasan kosmos yang sunyi, di atas batu kekacauan utama, sosok lemah itu bergerak. Dia perlahan bangkit, duduk. Meskipun dia tidak lagi berada di masa jayanya, masa mudanya memudar, matanya masih melepaskan dua kilatan petir dingin, tajam dan mengejutkan dunia. Dia tidak mati, sebaliknya seolah-olah dia terbangun dari beberapa jenis kondisi pemahaman Dao. Wajahnya memiliki jejak yang diukir oleh bilah waktu yang sulit untuk dihapus, tapi semangatnya tidak berkurang. 100 tahun berlalu dengan cepat, namun terasa seperti 10.000 tahun. Dia berkata pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, dia mengambil langkah, meninggalkan perbatasan kosmos yang sunyi, memasuki kedalaman lautan bintang yang tak terbatas, berjalan menuju tanah kehidupan kuno. Seseorang dengan darah Tyrant Empyrean yang mengalir di tubuhnya. Dia mendengar beberapa rumor di sepanjang jalan, dan alisnya berkerut. Ketika matanya membuka dan menutup, berkas cahaya yang menakjubkan, menekan matahari dan bulan. Orang tua, hati-hati. Anda tidak bisa pergi ke domain bintang di depan. Saya mendengar bahwa pasukan Istana Bintang bersembunyi di sana, dan klan Tiran saat ini sedang menyelidiki dan memburu mereka. Pria berambut putih itu tidak memperhatikannya. Dia mengambil langkah keluar, menghilang dari tempat ini, langsung memasuki sungai bintang di depan. Ada yang tidak beres. Orang yang barusan terlihat sedikit familiar. Astaga, mungkinkah itu dia? Sial, aku tidak bisa melihat sesuatu, kan? Di bawah sungai bintang, ada para ahli dari bintang leluhur garis keturunan Tyrant yang mengawasinya. Pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya menuju ke sini, mencari beberapa divisi militer yang bersembunyi di wilayah bintang ini, ingin membersihkan mereka dengan darah. Siapa kau? Seseorang berteriak. Kemudian, sekelompok pejuang bergegas mendekat. Di depan, pasukan besar terkejut dan meraung saat mereka menyerbu, tapi mata pria berambut putih itu berkobar. Saat dia menyapu pandangannya, petak-petak orang langsung berubah menjadi abu, meledak di alam semesta, berubah menjadi kabut darah, dan berubah menjadi bubuk halus. Orang ini seperti dewa yang turun ke dunia fana, memandang rendah orang-orang biasa. Setiap gerakan, fluktuasi apapun, atau bahkan tatapannya, dapat menyebabkan dunia ini runtuh. Chapter 1734 Ekaristi Yevan. Rambut putih orang ini seperti air terjun, menutupi dada dan punggungnya. Cahaya di matanya seperti obor, dan pasukan di depannya berubah menjadi abu. Kemanapun tatapannya melintas, semua ahli menderita. Reinkarnasi dari Kaisar Surgawi. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak semua orang ketika mereka melihatnya. Dia terlalu menakutkan. Hanya dengan tatapannya saja sudah cukup untuk mengubah seluruh pasukan menjadi abu. Bagaimana mereka bisa menolak? Formasi. Seseorang berteriak dari belakang, tapi apa gunanya itu? Orang yang datang itu dingin dan tanpa emosi. Dia melihat ke depan. Langit berbintang runtuh, matahari dan bulan meledak, tempat ini terbelah. Astaga. Pemandangan ini membuat kulit kepala mereka mati rasa dan semua bulu halus di tubuh mereka berdiri. Beberapa orang berlutut di tanah. Ini adalah keajaiban. Bagaimana mereka akan bertarung? Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Perbedaannya seperti langit dan bumi. Semua orang putus asa. Ini adalah pahlawan yang tak tertandingi. Meskipun rambutnya putih, siapa yang bisa menghadapinya secara langsung? Bahkan penampilan makhluk tertinggi kuno tidak lebih dari ini. Hati semua orang menjadi dingin. Mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Bahkan jika ada 1 juta dari mereka, mereka tidak akan bisa melukai sehelai rambut pun di kepala pihak lain. Siapa kamu? Teriakan keras datang dari jauh, dan sesosok tubuh dengan cepat mendekat. Ini adalah seorang pria parubaya dengan rambut ungu. Matanya bersinar seperti lampu emas. Di tangannya ada tombak surgawi perunggu, niat bertempur membuncah. Dia adalah kaisar semu yang kuat, dan dia penuh dengan kemarahan. Di dunia yang hebat ini, siapa yang berani melanggar zona terlarang kehidupan? Orang yang datang sebenarnya begitu tak kenal takut, memulai pembantaian. Namun, ketika dia melihat penampilan Yevan, dia langsung merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rumah es, dan semua amarahnya berubah menjadi udara dingin. Dia merasa kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan seluruh tubuhnya bergetar.
Kamu adalah fisik suci Ye Fan. Kamu masih hidup. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu seperti gemuruh guntur yang meledak di telinga semua orang, menyebabkan darah mereka hampir membeku, dan semuanya menjadi pucat karena terkejut. Karakter utama masih belum mati, benar-benar kembali. Reputasi orang ini selama beberapa ratus tahun terakhir terlalu besar, kekuatannya mengguncang kosmos. Dia membunuh pangeran kuno, bertarung melawan makhluk tertinggi kuno yang memiliki garis keturunan, tangannya berlumuran darah. Ada jejak usia di wajah Ye Fan, tapi keagungannya tidak berkurang. Sebaliknya, dia mengeluarkan perasaan yang tak terduga. Matanya sedalam lautan bintang, membuat orang tenggelam dalam pandangan pertama. Bahkan jiwa mereka akan hilang dan runtuh. Tidak ada yang berani menatap matanya. Selain itu, bagaimana bisa aura jenis itu begitu menakutkan? Itu hampir sebanding dengan makhluk tertinggi kuno. Orang yang bertanggung jawab atas bintang leluhur Tyrant Body adalah seorang kaisar semu yang kuat yang telah keluar dari gua leluhur dan mengikuti Tyrant Body. Apa yang tidak dia lihat? Tapi sejak dia menatap Ye Fan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Pergi. Dia berteriak dengan keras, memerintahkan semua orang untuk segera mundur. Itu karena dia mengerti bahwa tinggal di sini berarti kematian, tanpa sedikit pun harapan. Semua orang tercengang. Tulang punggung mereka, kaisar kuasa terkuat, ketakutan sejauh ini. Seberapa menakutkankah pihak lain itu? Mungkinkah dia seorang kaisar agung sejati? Pasukan puluhan ribu bergegas ke segala arah, ingin melarikan diri. Bahkan ada orang yang merobek kehampaan dan melintasi alam semesta. Namun, semuanya sia-sia. Meskipun rambut putih Ye Fan acak-acakan, dia sangat kuat. Dengan kibasan lengan bajunya, suara gemuruh terdengar saat menutupi seluruh bidang berbintang. Puluhan ribu orang tersedot, dan beberapa matahari, bulan, dan bintang-bintang juga tersedot ke dalam lengan bajunya. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Itu adalah bintang-bintang besar, dan mereka tersedot ke dalam lengan baju bersama dengan tentara. Seluruh alam semesta berada di telapak tangannya. Bang! Dengan jentikan lengan baju Ye Fan, pasukan puluhan ribu orang berubah menjadi abu. Tidak ada kekurangan orang bijak di antara mereka. Mereka berubah menjadi bubuk bersama dengan pecahan-pecahan bintang, dan abunya tersebar ke alam semesta yang dingin. Kau membunuh mereka semua. Dengan niat membunuh yang begitu besar, tidakkah kau takut langit akan menghukummu saat kau melewati kesengsaraan? Kaisar semu dari gua leluhur tubuh tiran meraung. Matanya memerah. Ketika kamu membunuh pasukan istana surgaku, apakah kamu pernah berpikir seperti ini? Ye Fan tidak berbicara, tapi ada kehendak yang kuat yang menyebar antara langit dan bumi. Seolah-olah suara ilahi Dao Agung bergemuruh, beresonansi dengan bagian alam semesta ini. Jalan kultivasi adalah untuk mematahkan yang abadi, untuk melawan langit, untuk mencari keabadian. Setelah mencapai langkah ini, apakah saya akan tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh surga? Jika Anda ingin mencapai Dao, Anda pasti akan jatuh pada hari kesengsaraan. Pakar dari bintang leluhur Tyrant Body berteriak, tetapi matanya dipenuhi dengan ketakutan karena dia melihat sebuah tangan besar menekan ke depan dan menutupinya. Semua seni dan teknik dewa tidak berguna, dan dia tidak bisa melarikan diri. Puff! Tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, tersebar di alam semesta. Guru Sekte, apakah itu Anda? Saudara Ye, apakah itu benar-benar Anda? Langit mengasihani Anda. Di kejauhan, sesosok tubuh muncul. Ada banyak pasukan istana bintang di wilayah bintang ini, jika tidak, Tiran tidak akan datang untuk memusnahkan mereka. Buaya berekor 9 itu berlumuran darah. 8 ekor emasnya patah, dan tanduk di kepalanya hancur. Buaya itu meneteskan darah, dan sisiknya robek di banyak tempat. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Tapi sekarang, ia tertawa, dan air matanya mengalir. Di belakangnya, para veteran pengadilan surgawi berkumpul, semuanya gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dan berteriak. Haha, pengadilan surgawi akan mengadakan hari reuni. Banyak orang tertawa dan menangis. Mereka telah menunggu terlalu lama, dan akhirnya mereka melihat cahaya terang. Kekuatan Ye Fan barusan sudah cukup untuk membuktikan bahwa pengadilan surgawi akan berhasil. Cahaya berdarah keluar dari tengkorak Ye Fan dan berubah menjadi naga besar, memasuki tubuh semua orang. Dalam sekejap mata, semua luka para veteran sembuh, dan ki darah mereka mencapai puncaknya. Langit berbintang dipenuhi dengan auranya, dan ki darahnya meresap ke matahari dan bulan, menyelimuti galaksi. Saudara-saudara, sudah lama sekali.
Mulai hari ini, pengadilan surgawi akan kembali. Ini adalah kata-kata pertama Ye Fan. Bangun kembali pengadilan surgawi. Darah semua orang memanas, dan mereka meraung ke langit. Mereka telah menunggu hari ini terlalu lama. Aku telah membiarkan kalian menderita. Tolong beritahu saya, siapa yang menargetkan pengadilan surgawi? Ye Fan bertanya dengan tenang. Saat pertanyaan ini dilontarkan, mata banyak orang memerah. Terlalu banyak orang yang tewas, dan beberapa divisi tempur telah berubah menjadi debu. Beruang hitam, Sage Agung, dan banyak jenderal lainnya telah mati dengan kejam. Aliansi anak-anak zona terlarang. Fisik ilahi Ye Fan telah kembali. Banyak tokoh yang terkejut di galaksi tempat dia berada. Kemudian, berita menyebar ke semua tempat, menyebar dengan kecepatan tercepat. Crack. Di alam semesta, puluhan bintang mengalami ketidaknormalan, dan pola pembentukan dao besar di dalamnya runtuh. Pada saat yang sama, rune muncul di ruang rahasia pengadilan surgawi, dan mereka bergegas keluar dengan cahaya yang mencengangkan. Itu adalah koordinat galaksi, bersinar dengan cahaya ilahi dalam cahaya yang cemerlang. Pergi dan bawa anak-anak kembali dulu. Kaisar Hitam dan yang lainnya tahu bahwa segel 100 tahun Ye Fan telah kedaluarsa, dan formasi sumber surgawi secara otomatis hancur. Meskipun mereka sedih, semua orang masih bergegas ke galaksi besar. Anak-anak ini adalah harapan pengadilan surgawi, dan mereka mewakili masa depan. Mereka tidak boleh hilang. Ibu, sudah berapa lama aku tertidur? Di mana ayah? Mengapa dia tidak datang menjemputku sendiri? Zi kecil keluar dari sumber, membuka matanya dengan linglung, dan menatap Ji Ziyue. Ayahmu sedang mengasingkan diri, dan akan butuh beberapa saat sebelum dia bisa kembali ke rumah. Ji Ziyue menahan keinginan untuk menangis, tetapi pada akhirnya, air mata sebening kristal mengalir di pipinya. Ibu, kau menangis. Di mana ayah? Jangan berbohong pada Zi kecil. Anak itu dewasa sebelum waktunya, dan dia memiliki firasat. Dia bangun sepenuhnya, membuka matanya, dan menjabat tangan Ji Ziyue dengan sekuat tenaga. Anak-anak Istana Bintang telah kembali, dan mereka semua telah menerima manfaat besar. Mereka adalah titik akupuntur ilahi yang mengumpulkan esensi bawaan satu demi satu. Setelah dibina selama 100 tahun, fondasi kelompok anak-anak itu telah meningkat pesat. Meskipun mereka dalam kesedihan, dan meskipun mereka merasa tidak nyaman, semua orang masih terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai semua ini. Teknik genesis Ye Fan luar biasa, dan dia bisa menciptakan kembali langit dan bumi. Dapat dikatakan bahwa caranya luar biasa, dan semua anak telah menerima manfaat yang besar, menutupi kekurangan bawaan mereka. Di mana paman? Mengapa dia belum pulang? Tanya seorang anak yang lebih tua. Ayah, di mana kau? Ibu, jangan bohong padaku, aku ingin bertemu ayah. Zi kecil menangis, menyeka air matanya dengan tangan putihnya. Semua orang terdiam, tidak bisa berkata-kata. Tiba-tiba, sebuah teriakan keras terdengar, Ye Fan masih hidup. Li Heishui kembali, membawa berita terbaru. Dia berteriak dengan penuh semangat, dia telah ditemukan, semua orang di luar sedang membicarakannya sekarang. Di saat berikutnya, sesosok tubuh melintas di Istana Bintang, dan seorang pria berambut putih muncul. Zi kecil melepaskan diri dari pelukan Ji Ziyue dan bergegas mendekat, berteriak, ayah, aku merindukanmu. Kelompok itu tertegun, dan kemudian mereka semua bergegas mendekat. Kembalinya Ye Fan membuat tempat itu mendidih. Ye, guru. Ye Fan. Semua orang sangat gembira. Ini seperti mimpi. Ye Fan muncul dalam kehidupan nyata. Itu terlalu mendadak. Meskipun dia terlihat tua, mereka juga puas. Senang rasanya dia bisa kembali hidup. Ji Ziyue sangat senang sampai menangis. Ye Fan membantunya menyeka air matanya, memeluk Zi kecil, dan berkata kepada semua orang, aku akan menghadapi bencana besar. Jangan keluar, tunggu aku, kita akan segera bertemu lagi. Setelah mengatakan ini, dia meletakkan Zi kecil, berubah menjadi cahaya yang berkobar, dan menghilang dari tempat ini. Istana surgawi harus dihancurkan, itulah yang akan kita lakukan, singkirkan mereka. Apa yang bisa dilakukan? Jalan yang dilalui anak-anak di area terlarang dipenuhi dengan darah, dan tidak ada yang berani menentang mereka. Mereka tidak terkendali, secara langsung menyatakan tanpa ada yang disembunyikan. Apa, fisik suci Ye Fan masih hidup? Sungguh tak terduga, saya pikir dia telah berubah. Ketika mereka menerima berita itu, mereka semua tercengang. Berita ini sedikit mengejutkan, kami perlu melaporkannya. Anak-anak di daerah terlarang merasakan ketakutan yang luar biasa.
Beberapa orang sedang dalam perjalanan pulang, dan mereka secara alami tidak berani memperlakukan Ye Fan seperti yang mereka lakukan pada orang-orang di Istana Bintang. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka bunuh hanya karena mereka menginginkannya. Hong. Dalam perjalanan menuju biduk, cahaya yang berkobar turun dari langit. Sebuah kaki melangkah turun, langsung menginjak-injak ke arah reinkarnasi Pangeran Samudra, terlahir kembali, bahkan lebih sombong darinya. Kamu berani. Rebon menginjak jalan kembali. Dia tidak pernah menyangka bahwa rahasia semacam ini masih akan ditemukan oleh seseorang, apalagi datang untuk membunuhnya. Rebon membuka mulutnya, memuntahkan artefak terlarang yang disempurnakan oleh makhluk tertinggi kuno. Benda itu menghantam dengan dahsyat ke arah kaki besar itu. Namun, sesuatu yang membuatnya terkejut terjadi. Ye Fan mengayunkan lengan bajunya, langsung mengumpulkan artefak terlarang itu, tidak menunjukkan sedikit pun fluktuasi. Peng! Ah! Dia membuka mulutnya, memuntahkan seteguk besar darah. Kaki itu menginjak wajahnya, memaksanya untuk berlutut. Sementara itu, kaki yang lain juga turun, menginjak dadanya, membuatnya jatuh dengan lemah ke tanah. Orang yang datang menundukkan kepalanya untuk menatapnya, dan berkata, apakah kamu salah satu dari mereka yang membunuh pasukanku? Lalu bagaimana jika memang benar? Dia berpura-pura pantang menyerah, dengan keras bertanya. Ye Fan mengangkat kepalanya, tidak lagi menatapnya, malah menatap langit berbintang. Rebon segera memiliki firasat buruk. Dia berteriak dengan khawatir, berkata, tunggu sebentar. Sayangnya, Ye Fan tidak menghiraukannya. Kakinya mengerahkan sedikit tenaga, mengirim lumpur berdarah terbang tinggi ke udara. Rebon mengeluarkan teriakan menyedihkan, wajahnya penuh ketakutan, dan kemudian dia meledak. Di bawah langit berbintang lainnya, wajah gadis reruntuhan menjadi pucat seperti salju. Dia secara pribadi menyaksikan proses ini. Dia juga diam-diam bergegas menuju biduk, tapi jalannya ke depan juga terputus. Chapter 1735 Transformasi Darah. Ada juga kamu, kan? Darah merah memercik dari bawah kaki Ye Fan. Ini adalah darah dari garis keturunan Kaisar kuno. Cahaya ilahi meletus dengan cara yang sangat menyilaukan. Namun, dia bahkan tidak memberikan pandangan sedikit pun, seolah-olah dia sedang menghancurkan serangga, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang penting, hanya menatap gadis reruntuhan di kejauhan. Adegan ini sedikit menakutkan. Itu adalah pangeran kuno yang mulia, seseorang yang berada di posisi tinggi tidak peduli di era apapun itu, namun hari ini, dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun, benar-benar seperti ayam atau anjing di bawah kaki Ye Fan. Bukannya hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, tapi sangat jarang terjadi. Hanya kaisar-kaisar besar ketika mereka masih muda yang dapat melakukan hal ini. Mereka semua tercatat dalam catatan sejarah yang paling penting, hal-hal yang tidak bisa hilang. Jantung gadis reruntuhan itu berdebar-debar, warna benar-benar terkuras dari wajahnya. Dia adalah kebanggaan surga, namun ketika menghadapi Raja Iblis yang tak tertandingi ini, dia bahkan tidak bisa menghasilkan sedikit pun keunggulan. Bahkan dia sendiri tidak tahu bahwa dia mundur. Ini adalah naluri jiwanya, merasakan ketakutan yang luar biasa ketika menghadapi orang di hadapannya. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Garis keturunan Kaisar kuno itu sombong. Namun sekarang, jiwanya berdenyut, penuh dengan keengganan. Tubuhnya mengkhianati keinginannya. Tubuh suci, tunggu sebentar dan dengarkan aku. Ada makhluk-makhluk tertinggi yang mengawasimu sekarang, jadi jika kamu melewati kesengsaraan, kamu pasti akan ditemukan, memprovokasi bencana besar. Gadis reruntuhan itu berkata, dengan paksa memasang wajah tenang. Apakah saya perlu Anda mengajari saya hal-hal ini? Ye Fan menekan ke depan, rambut putihnya seperti salju. Sementara itu, wajah gadis reruntuhan juga seperti salju. Dia merasakan kekhawatiran yang besar di dalam dirinya, pertanda buruk muncul, menjadi semakin takut. Dia adalah putri dari makhluk tertinggi, keturunan bangsawan. Dia tidak pernah menempatkan para ahli dunia fana di matanya, karena tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka berada di atas aturan dunia fana. Apa yang disebut pembatasan, yang disebut aturan dunia manusia, semuanya adalah lelucon bagi mereka. Namun, hari ini, dia kurang percaya diri. Generasi ayahmu sebelumnya dihormati oleh orang lain, tapi sekarang, dia meninggalkan dunia ini, berjalan menuju kehancuran. Adapun kalian semua, Ye Fan mencibir. Dia mendekat dengan satu langkah, dengan keras berteriak, karena kamu ada di sini, maka ayo akhiri ini. Dia tidak bergerak. Dengan raungan keras, bintang-bintang di sekitarnya runtuh dan dunia meledak.
Putri Reruntuhan berteriak dan harta karun rahasia di tangannya berkedip-kedip saat dia melawan. Adegan seperti ini terlalu menakutkan. Permaisuri yang tinggi dan perkasa itu tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Tubuhnya meledak inci demi inci, wajahnya penuh dengan kengerian. Kemudian, dia membeku, dan dengan suara po, dia hancur di bawah langit berbintang. Siapa itu? Gelombang suara yang sangat besar ini mengguncang alam semesta. Bahkan para paragon yang tertidur pun merasakannya. Di depan dunia bawah, Jenderal nomor 1 surga kuno, Chuan Ying, membuka matanya. Dia sudah sangat tua, dengan kepala penuh rambut putih. Pada saat ini, dia berdiri dan berkata, "Aku harus mengubur diriku sendiri. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Jenderal ilahi yang riang dan mendominasi ini, bahkan di usia tuanya, masih memiliki wajah bayi, tetapi ada kerutan yang terukir di wajahnya. Hidupnya telah berakhir, sulit untuk dilanjutkan. Kau tampak hidup, hanya saja, aku tidak tahu apakah kau akan berhasil atau tidak. Dia menghela napas. Dia melihat ke langit berbintang kosmos dan berkata, dunia manusia ini benar-benar membuat orang merindukannya. Sayang sekali, sejak zaman dahulu, tidak ada satu orang pun yang benar-benar bisa hidup selamanya. Dia menegakkan punggungnya dan tertawa keras. Ning Fei, apakah kamu masih perlu mendengarkanku? Bagaimana orang-orang seperti kita bisa mati diam-diam? Bahkan jika kita mati, kita harus membuat langit dan bumi bergetar, berseru untuk kita. Dia memegang tongkat batu di tangannya, panah hitam di punggungnya. Dia berjalan menuju Underworld Earth dengan langkah besar. Dia ingin mengakhiri pertempuran yang mulia ini. Senior, mau kemana kau? Sebuah suara terdengar dari belakangnya. Seseorang berambut putih muncul. Ye Fan tiba. Jenderal nomor 1 surga kuno berbalik. Dia tertawa dan berkata, kamu tidak buruk, mencapai langkah ini. Kamu harus pergi menghadapi bencana besar. Saya tidak berani berbicara tentang tempat lain, tetapi saya akan membantu Anda mempertahankan dunia bawah. Pergilah. Tidak, aku akan menghadapinya sendiri. Ye Fan berbicara. Dia tidak ingin melihat Jenderal nomor 1 surga kuno mati. Aku sudah hidup cukup lama. Jika saya tidak membunuh Kaisar Langit Abadi, obsesi saya tidak akan hilang. Namun, saat ini, saya tidak dapat menemukannya, jadi biarkan saya mengakhiri semuanya di sini di dunia bawah. Kata Chuan Ying. Dia memiliki senyum di wajahnya, berbalik untuk melihat ke arah dunia bawah. Senior, tolong minum darah ini. Ye Fan membuka mulut dan telapak tangannya. Sebuah bola api merah melompat. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan bahwa ini adalah darah merah terang. Namun, itu bergerak seperti nyala api, apalagi sangat berkilau dan cemerlang. Kalau begitu bagus. Saya akan menemani senior ke dunia bawah. Kita akan berurusan dengan tempat ini dulu. Kata Ye Fan. Kamu tidak bisa menahannya lagi. Jangan sia-siakan kekuatanmu di sini. Jika tidak, ketika semua makhluk tertinggi menguncimu, tidak akan ada harapan yang tersisa. Jenderal nomor 1 surga kuno menggelengkan kepalanya dan berkata, simpan sedikit kekuatan. Aku akan membantumu mempertahankan dan memblokir tempat ini. Ye Fan tetap diam. Kemudian, dia berbalik. Ini adalah terakhir kalinya dia melihat Jenderal nomor 1 surga kuno. Pahlawan yang riang dan heroik ini pada akhirnya dikalahkan oleh waktu. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi Chuan Ying di bawah langit. Angin astral alam semesta berhembus. Rambut putih Ye Fan menari-nari tertiup angin. Dia melewati satu sungai bintang demi bintang. Di matanya, ada kehancuran matahari dan bulan, runtuhnya sungai bintang, pemandangan awal dunia. Saat ini, alam semesta berada dalam kekacauan besar. Kembalinya Ye Fan menimbulkan gelombang besar di berbagai negeri. Sementara itu, berita tentang dia yang memusnahkan tentara darah tiran dengan mengangkat tangannya telah lama menyebar. Selain itu, belum lama ini, masalah dia menginjak kematian untuk kembali hidup, meraung pada gadis penghancur reruntuhan juga ditemukan oleh seseorang melalui harta karun tertinggi kuno mata Dharma Surgawi, mengejutkan seluruh alam semesta. Mata Dharma Surgawi pada awalnya adalah benda suci tak tertandingi dari istana kekaisaran iblis bidadari. Sekarang, benda itu hilang di langit berbintang. Bahkan saat itu, ketika Ye Fan dan yang lainnya diseret ke biduk-biduk oleh 9 naga, mereka masih merasakannya. Ketika berita itu menyebar, wajah anak-anak di wilayah terlarang memucat. Semua orang dalam bahaya, mereka semua segera bersembunyi. Ini terutama terjadi ketika Ye Fan berjalan-jalan di langit berbintang, melewati tempat mereka berada. Hati orang-orang ini semua terangkat ke tenggorokan mereka, takut mereka akan ditemukan.
Hari itu, Ye Fan berangkat. Orang-orang yang berjalan keluar dari wilayah terlarang semuanya diam, tidak ada yang berani melompat keluar. Mereka semua melarikan diri ke aliran bintang. Bisa dikatakan bahwa mereka melarikan diri saat melihat angin. Orang-orang di dunia tidak berani mempercayai semua ini. Anak-anak daerah terlarang yang sebelumnya sangat sombong, begitu sombong, sekarang ketakutan sampai sejauh ini. Sungguh sangat mengejutkan. Namun demikian, hal ini juga bisa dimengerti. Sampai sekarang, anak-anak daerah terlarang yang meninggal di bawah tangan Ye Fan berjumlah setidaknya 8 atau 9, jika tidak 10. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Pada kenyataannya, perhatian Ye Fan tidak tertuju pada mereka sama sekali. Dia sedang membuat persiapan terakhirnya. Untuk membuatnya sedikit lebih blak-blakan, anak-anak daerah terlarang sudah tidak masuk ke matanya. Jalan yang dilaluinya sangat sepi, semua musuhnya melarikan diri saat melihat angin. Pada akhirnya, Ye Fan memilih langit berbintang yang redup. Tempat ini penuh dengan bintang-bintang mati, tidak memiliki fluktuasi kehidupan, juga tidak ada jejak para kultivator yang berkeliaran. Dia duduk di kehampaan, seluruh tubuhnya mulai bersinar. Di dalam suara gemuruh, ada darah yang mengalir, sungai dan lautan menderu, memekakkan telinga. Sejenis fluktuasi aneh menyebar, mempengaruhi bintang-bintang di sekitarnya, membuat mereka semua bergetar, beresonansi dengan nafas Ye Fan. Tubuh Ye Fan mengerut, rambutnya seputih salju, terlihat sangat tua. Namun, pada saat ini, gelombang kekuatan hidup yang kuat tiba-tiba muncul. Itu sangat mendadak. Tubuh Ye Fan hampir meledak, daging dan darahnya hancur lebur. Garis merah-merah mengalir keluar dari ubun-ubun kepalanya, sebuah kuali muncul di atas kepalanya. Cahaya merah melesat ke langit, menenggelamkan lautan bintang dalam sekejap. Di dalam kuali itu sebenarnya terdapat darah merah yang tak berujung. Itu seperti lautan, kekuatan hidup yang tak terbatas, mengejutkan masa lalu dan sekarang, membuat orang lain tidak percaya. Tubuh layu Ye Fan terus-menerus pecah, setetes demi setetes darah keemasan mengalir keluar. Selain itu, dia bahkan lebih membuka mulutnya untuk memuntahkan garis emas. Itu adalah darah emas, memercik kemana-mana. Dia mengeluarkan darah emas itu, dan di dalam kuali di atas kepalanya, darah mengalir deras seperti air terjun. Darah merah mengalir turun, semuanya memasuki tubuhnya, pemandangan yang mengerikan. Setelah bertahun-tahun, ada dua alasan penting mengapa Ye Fan menua. Yang pertama adalah dia bisa melihat sudut masa depan, mengubahnya menjadi pemandangan yang sebenarnya dalam pikirannya. 100 tahun waktu, dia merasa seperti mengalami 10.000 tahun. Dia bertempur dengan intens di medan perang, memahami Dao, menguras semua kekuatan mentalnya. Yang kedua adalah dia memurnikan darah merah, terus-menerus mengeluarkannya dari tubuhnya, dan kemudian menyegelnya. Dia menggunakan kehendak ilahi di dalam kuali untuk menjaganya, menggali dan mengeluarkan potensi tubuhnya sendiri. Sekarang, segel kuali itu terbuka, esensi darahnya kembali. Darah itu mengalir seperti lautan, kembali ke dagingnya. Tubuhnya yang layu mulai bersinar, kulit tua terkelupas, potongan-potongan tulang yang patah keluar. Ini adalah transformasi yang kejam, menumpahkan tubuh yang fana dan menukar tulang belulang. Itu sangat mendominasi, tak tertahankan untuk dilihat. Darah asli Ye Fan kembali, keadaan usianya segera berubah. Rambut putihnya berubah menjadi abu, berhamburan ke bawah. Dagingnya meletus dengan cahaya, tulang-tulang putihnya berkilau dengan kecemerlangan. Tubuh yang tinggi dan kokoh sedang dibentuk, mengalir dengan kemegahan yang berharga. Tentu saja, setelah transformasi ini, langit dan bumi juga mulai bergerak. Aliran bintang meledak, cahaya kilat meledak di bagian paling atas kubah surgawi, mulai turun. Saat darah sejatinya kembali ke tubuhnya, seluruh tubuhnya mulai berkembang dengan vitalitas, konstitusinya berubah. Bencana besar akan segera tiba, dan sekarang, sudah ada tanda-tandanya. Darah yang berharga di dalam kuali tidak ada habisnya, praktis seperti lautan darah. Itu semua masuk ke dalam tubuh Ye Fan, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Tubuhnya bersinar, berkobar seperti matahari. Perubahan yang intens terus berlanjut. Potongan-potongan tulang, kulit tua, dan benda-benda lain terus berjatuhan. Jenis transformasi tubuh seperti ini terlalu intens, dan biasanya, itu dilakukan dengan cara yang teratur. Siapa yang pernah melihatnya dilakukan seperti pisau atau kapak? Akhirnya, pelepasan tubuh fana dan pertukaran tulang pun berakhir. Tubuh Ye Fan berkilau dan bersinar seperti lampu kaca ilahi, cemerlang dan menyilaukan. Rambutnya hitam pekat dan tebal, berkilauan dengan kilau. Tubuhnya tinggi dan kokoh, penuh dengan kekuatan.
Sementara itu, pupil matanya menjadi semakin dalam, seolah-olah tak terukur seperti lautan bintang. Pada saat ini, auranya tidak bisa lagi disembunyikan. Kilat yang dahsyat berkedip-kedip di langit di atas. Pemandangan seperti ini terlalu menakutkan. Seluruh alam semesta ini tertutup, benar-benar tenggelam. Bencana besar telah tiba.